Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terperinci kontribusi individu terdakwa versus kontribusi para pelaku. Ini kan nggak bisa KPA berperan sendiri, PPK berperan sendiri. Kan ada tim teknis, lalu ada verifikator, ada BUD, Bendahara Umum Daerah. Ya sama berperan. Nah, ini cuma maladministrasi. Harusnya mereka bebas. Kronologi singkatnya pada kasus ini pengadaan mobil ambulans sebanyak 6 buah Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Penuntut umum mencampur adukan perbuatan terdakwa selaku KPA dengan perbuatan PPK dan penyedia. Berdasarkan BAP terdakwa pernyataan nomor 53, terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak hadir pada saat serah terima barang dan hanya mendapatkan laporan lisan dari PPK. Mencampur adukan ini merupakan dakwaan tidak jelas dan melanggar asas personalitas dalam pertanggungjawaban pidana. Perhitungan kerugian negara sebesar 796.712.200 rupiah yang diklaim oleh penuntut umum tidak dijelaskan mekanisme hukum yang mengalihkan kewajiban penyedia terhadap kepada terdakwa selaku KPA. Terdakwa tidak pernah menerima manfaat finansial apapun dari pengadaan ini. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak diuraikan secara konkret. Penuntut umum hanya menyatakan terdakwa menandatangani dokumen pembayaran, namun tidak dijelaskan dalam hal apa tindakan penandatanganan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas kewenangan jabatan KPA. Penuntut umum tidak menjelaskan apakah terdakwa memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan seluruh rangkaian BAP tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan adanya aliran dana kepada terdakwa. Inti permasalahan dalam perkara ini adalah administrasi yang dilakukan oleh PT Panca Putra Sudir selaku penyedia yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan, faktur STNK BPKB sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak. Kendaraan dalam unit mobil telah diserahkan secara fisik dan saat ini telah digunakan oleh instansi yang berwenang. Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukarong, Bumi, Kota EB, RS Pratama Tanali, BAP pertanyaan nomor 45 sampai 47. Kedua, kendaraan telah tercatat sebagai aset dinas kesehatan Kabupaten Ele dan Pemda Kabupaten Ele, BAP pertanyaan nomor 45. Ketiga, tidak ada satupun keterangan dalam BAP yang membuktikan adanya aliran keuangan finansial kepada terdakwa. Boleh bisa menjelaskan terkait dengan kasus yang dialami klien Bapak, kasus apa? Kasus pengadaan 6 unit ya, mobil double gardan yang mana di Dinas Kesehatan Kabupaten ini. Tahun berapa Pak? Tahun 2019. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kronologi peristiwa kasus korupsi seperti apa? Peristiwanya tuh saya pikir sudah sesuai kontrak yang mana dilakukan oleh PPK dan berita acara serah terima kan udah 100%. Dan ini kan pengadaan off the road ya, di mana pengadaan off the road itu yang 1 miliar ke atas itu bisa dilakukan pembayaran langsung. Karena ini pengadaan unit mobil bukan infrastruktur atau apa yang pembayaran itu per tahap, sehingga pembayaran itu bisa langsung gitu loh. Jadi agak keliru juga ya kalau misalnya mereka kenapa mempertanyakan pembayaran itu 100% hanya karena perbuatan wan prestasi yang dilakukan penyedia. Nah, ini sebenarnya perkara perdata wan prestasi yang mana wan prestasi itu dilakukan penyedia dengan apa leasing, leasing pengadaan unit itu, sehingga karena pihak penyedia itu ada tender di tempat lain, dia belum memenuhi kewajibannya dia dalam pembayaran itu, sehingga pembayaran yang merupakan dari hak kewajiban dari Dinkes ND kepada leasing itu kan ada tertunda
ada beberapa nilai yang belum dipenuhi kewajibannya, sehingga ini sebenarnya kita perkara ini kan bahan prestasi antara leasing sama penyedia, bukan perbuatan korupsi mensrea nggak ada, tidak ada aliran dana yang mereka terima. Kerugian negara kalau dihitung berdasarkan potensial loss, ya itu keliru. Ini kita harus hitung berdasarkan actual loss. Actual loss, kalau pemakaian unit mobil dari 2019 sampai sekarang kerugian negara berapa? Anggap aja satu bulan dipakai 1 juta atau 1,5. Sudah berapa? Hampir 2 M lebih kalau sampai 7 tahun. Sampai berapa ya? 2019 2006. Ya, kalau boleh tahu unit mobil digunakan di mana saja? Sudah digunakan Kan di beberapa puskesmas. mana saja, Pak? Maukaro, ada beberapa lagi yang sekitar 5 puskesmas yang digunakan, termasuk rumah sakit Ya. Pratama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tadi kami dengar dari pembelaan Bapak di ruangan sidang, sesungguhnya kasus ini bukan kesalahan pada klien Bapak, tapi ada pihak-pihak lain. Itu siapa saja tuh? Kalau misalnya kita fokus pada prosedur administrasi birokrasi pengadaan pengelolaan keuangan untuk pengadaan unit mobil ini, ya ini kan nggak bisa KPA berperan sendiri, PPK berperan sendiri, kan ada tim teknis, lalu ada verifikator, ada BUD, Bendahara Umum Daerah, ya sama berperan. Kalau tanpa mereka berperan, gimana uang ini bisa dicarikan ke penyedia? Kan nggak bisa. Kalau mau tetap tersangka ya semua dong. Siapa saja kalau mau terkait? Menurut Bapak Seperti yang siapa? saya jelaskan tadi. Ya mungkin Kakak lebih jelaskan saja. Yang Lebih jelas ya, rinci. misalnya penyedia, pemeriksaan tim teknis, penyedia kan sudah menjalankan proses hukum karena dia sudah mengakui perbuatan dia. Siap. Lalu yang kedua, Bendahara Umum Daerah, PPA, pengguna anggaran, semua Kasubag Keuangan, mereka semua kan bagian satu kesatuan dalam satu sistem mekanisme pengadaan. Gitu loh. Kalau tanpa satu bagian dalam tim teknis pemeriksaan, tidak mungkin BAST keluar, tidak mungkin verifikator keluar, SP2D keluar, atau pencarian uang bisa dilakukan. Apa yang diharapkan dari penegak hukum? Kalau saya pikir begini, ini cuma maladministrasi. Harusnya mereka bebas. Penyedia ini sudah bertanggung jawab atas perbuatan dia kok. Kenapa mereka harus membuat orang lain jadi susah? Itu loh, poin saya begitu. Terima kasih. Boleh sebut nama lengkap? Saya Yohanes Gore, Yohanes Gore Jemari, Penasihat hukum dari Hans Gore and Partner, penasihat hukum dari kalian? dari Pak Vitalis Kato. Vitalis Kato. Ya. Terima kasih Pak. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Pengadilan Tipikor Kupang bersama kami Kasipisus Kejari Ende. Selamat sore. Sore, Pak. Boleh jelaskan terkait dengan persidangan hari ini? Ya, persidangan hari ini agenda perlawanan dari penasihat hukum terdakwa. Yang mana agenda selanjutnya kami akan menanggapi dari perlawanan dari penasihat hukum para terdakwa ini. Nanti akan kami baca juga tadi memori dari perlawanan penasihat hukum para terdakwa. Nanti akan kami tanggapi di minggu depan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait kronologi kasus ini seperti apa? Kronologi kasusnya. Baik, kronologi kasus ini yang satu adalah KPA, yang satu selaku PPK. Yang mana kronologi singkatnya pada kasus ini pengadaan mobil ambulans sebanyak 6 buah. Ya. Pada dinas dinas kesehatan Kabupaten ND. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2023. Ya. Siap. Itu yang mana kerugian negara ditaksir sekitar 700 juta rupiah. Sampai saat ini sudah berapa tersangka? Sampai saat ini yang dilakukan penuntutan sudah 2. Tersangka. Sebelumnya sudah ada yang inkrah, sudah ada yang berkekuatan hukum tetap, 1 orang terdakwa. Selain tersangka sudah ada, apakah berpeluang ada tersangka lain dalam kasus ini? Nanti kita lihat untuk selama persidangan ini berlangsung, apakah ditemukan fakta-fakta baru ataukah tidak. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat di persidangan selanjutnya dalam hal pembuktian, Pak. Memutuskan terkait dengan kasus Blood RS2 ini dengan terdakwa Vineke Mantero. Dalam kasus tersebut diduga ada beberapa pejabat terlibat terkait dengan pejabat-pejabat tersebut. Tindak lanjut dari pihak Kejari ini seperti apa ini hingga saat ini?
prosesnya sampai saat ini kan kemarin sudah putusan, Pak. Ya. Sudah putusan, saat ini kami masih mengajukan banding, Pak. Oh, masih mengajukan Masih banding. mengajukan banding, betul. Ah. Nanti kedepannya kita lihat putusan bandingnya seperti apa. Nanti akan kami tindak lanjuti berdasarkan putusan tersebut. Terkait dengan pejabat-pejabat yang disebut dalam persidangan seperti apa? Nah itu nanti kami terus dalami terus, Pak. Kami dalami terus. Beberapa juga sudah kami tuangkan dalam tuntutan kami, Pak. Nah makanya karena putusan kemarin belum sesuai dengan tuntutan kami, maka dari itu kami ajukan banding. Ya, selain kasus yang saya sebutkan, apakah ada kasus lain sedang ditangani oleh Kejari ini saat ini? Ada, Pak. Kasus apa itu, Pak? Mungkin karena masih tahap penyelidikan, Pak, jadi kami belum bisa bicara banyak, belum bisa memberikan tanggapan yang lebih dalam lagi. Nanti kita tunggu saja, Pak. Ya, tolong sebut nama lengkap dan jabatan, Pak. Siap. Bilqis Kamil, jabatan Kasih Pitus ND, Pak. Terima kasih, selamat sore, Pak. Selamat.